Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUP lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan miftah sesat, miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini, orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haythu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idnihin wa dhahaba al-ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idnihim wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'id wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwara fiha was salata fiha wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun wa haka fil karahah riwayatain wa qala fi syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu menerjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih. Het is een speech van Gus Miftah. Ik ben een Banser, hij is een van mijn broeders, Gus Miftah. Naar aanleiding van zijn speech in de kerk gisteren in Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkompinda, dan terlebih kepada sahabat saya pendeta muda Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan.
pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, Kusmiftah interpreteert yang menjadi masalah adalah the kembali ke kamarnya filosofi van Pancasila. di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa. Ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies, ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya, kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu, dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Jangan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan, bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin, wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua. Ngopi sih. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama, tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2, Mas Anies. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih, itu namanya emprit kaji. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres, agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Gitulah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada, Pak. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia. Yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya, yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mempertahankan dulur-dulur. Konco-konco. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama NKRI harga mati. Bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anies. Di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum. Kita yang Muslim datang, Mas, di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan. Teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang.
ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak, Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anies, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready sedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai suatu ketika, ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhanmu. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sembahanku. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim, kemudian dikasih makan. Begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah dalam bahasa agama Islam, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Anda mau berimanlah, enggak ya urusan kamu. Di dalam toleransi sebagaimana ayat yang kita pahami, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pak Johan, suatu saat Anda datang ke pondok saya. Kalau saya pengajian di pondok, Pak, yang datang 10.000 sampai 15.000. Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 untuk jamaah. Dan bapak-bapak jemaat tahu, siapakah yang membantu istri saya untuk masak? Kawan-kawan Nasrani. Siapakah yang bantu parkir? Muda-mudi Katolik. Maka kemudian banyak pejabat yang datang ke tempat saya, kecuali satu, Mas Anies, kepending waktu itu. Maka yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja, Gus, di depan pondok ada kolam ya? Ada bro, kenapa? Boleh nggak saya mancing? Oh boleh. Akhirnya pendeta datang ke pondok saya, mancing di kolam depan pondok saya. Begitu masuk ke kolam renang, ke sawah, pendetanya bilang, Gus sorry, kaki saya korengan. Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Nggak boleh kena air, kok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wah, kan saya haji Pak. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur, pendetanya protes. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya bilang itu. Begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati. Saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur. Tetapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan, kita punya visi yang sama. Dengan berideologikan Pancasila, inilah konsep yang dibuat oleh founding fathers kita. Barangkali untuk mengakhiri ini, Pak Gubernur, Pak Pendeta, dan semuanya, saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku, dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum, dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran, dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan, dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Min naturlager aldri har lagt seg akkurat som oss.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah tertunda seminggu, dan ini menjadi karakter orasi, pasti tertunda. Karena kebetulan saya kemarin agak sakit. Hari ini kita kembali berjumpa di acara orasi, obrolan realita dan masalah hati, yang alhamdulillah malam hari ini hadir disupport penuh oleh Telkom Indonesia. Tepuk tangan untuk Telkom. Kawan-kawan sekalian, saya selalu menitik tekankan kepada teman-teman penyelenggara bahwa orasi itu bukan hanya obrolan satu agama, maka semua agama boleh hadir. Anda mau berpakaian seperti apa boleh hadir. Anda mau ngomong apapun boleh. Karena memang Halo Kev, ini bukan pengajian, how are you? tetapi obrolan. Greetings from Holland. Dan kebetulan malam hari ini tema kita setahun pandemi. Saya yakin Allah itu maha tahu. Allah melihat kamu lapar, Dia menciptakan makanan. Allah melihat kamu haus, Dia menciptakan air. Dan saat kamu butuh teman yang manis, keren, baik hati, dan menyelesaikan semua masalahmu, Allah menciptakan Gus Miftah untuk. Halo Dek, itu. Maka saya pikir setahun pandemi ini mari kita jalani semuanya dengan tulus. Saya selalu mengatakan, saat kamu tulus mencari ridho Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya ulangi, saat kamu tulus mencari ridho Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Jadi kawan-kawan begini, bagaimana sebenarnya menghadapi kondisi hari ini? Ini tema sudah saya banyak bahas di acara saya di iNews TV, itu ngobrol bareng Gus Miftah. Bagaimana kemudian kita menghadapi kondisi hari ini? Kondisi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar tentang peristiwa dan keajaiban Isra Mi'raj dan cerita-cerita Nabi yang lain berkait dengan solusi dan problem solver yang diberikan oleh Allah. Karena kalau Anda melihat semua cerita sejarah dari semua kitab suci yang ada, itu pasti menggambarkan patriotisme dari seorang Nabi dan Rasul. Kita lihat satu-satu. Supaya hari ini kemudian Anda yang merasa aku kok ngene banget kok. Kerja rumpule, gajian gak banyak, cicilan banyak, macam-macam. Bersyukurlah. Kalau kalian masih merasa kepalanya pusing, bersyukurlah. Berarti kalian masih manusia. Berarti jin duwe ndas. Maka kalau hidup kamu diselimuti masalah, bersyukurlah berarti kamu masih manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti oleh kelopo, berarti kelepon. Kita lihat satu-satu. Bagaimana kemudian para nabi dan rasul Halo Anyes. mendapat ujian dari Allah yang luar biasa. Kita lihat satu-satu. Nabi Yunus alaihissalam. Ali tahu apa ujiannya Allah kepada Nabi Yunus? Dimakan ikan paus. Mijn broeder van Banser, Nabi Yunus NU, masuk ke dalam Nahdlatul perut ikan, Ulama, yang dia perlu lakukan Gus cuma Miftah. apa? Pasrah. Pasrah. Maka saat Nabi Yunus pasrah di dalam perut ikan, dia tidak merasa di dalam perut ikan, tapi dia merasakan seperti iktikaf di dalam masjid. Sudah. Ketika dia kemudian bingung, malah justru masalahnya nggak selesai. Dia pasrah sama Allah. Tuhan, saya pasrah deh. Yang cari jalan keluar kamu, bukan aku, kata dia. Oke, selesai. Nabi Yunus. Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu, Nabi Musa itu musuhnya siapa? Nabi Musa ini musuhnya komplit. Ada ulama namanya Bal'am. Ada orang ngerakus harta namanya Korun. Ada orang ngaku Tuhan namanya Fir'aun. Dan Anda tahu, Fir'aun itu bapak angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena kebetulan Fir'aun itu kan istrinya solehah. Makanya mbak-mbak jangan kaget kalau ada wanita solehah kadang-kadang suaminya elek. Itu biasa. Contohnya istrinya istrinya Fir'aun. Maka saya mencatat begini. Ada 4 kategori pernikahan, Nis. Anyes, hij vertelt Jadi over yang pertama, de
geschiedenis van Farao. Verdomme, alweer reclame. Jelek, istrinya jelek. Siapa? Abu Lahab. Ini suaminya jelek, istrinya jelek. Yang kedua, suaminya baik, istrinya jelek. Siapa? Nabi Nuh. Yang ketiga, suaminya jelek, istrinya solehah. Siapa? Fir'aun. Yang keempat, suaminya soleh, istrinya solehah. Siapa? Ibrahim. Kalau bapak ibu kira-kira, ibu-ibu kira-kira pilih yang mana? Ibu-ibu pilih mana? Pilih Abu Lahab, pilih keluarga Nabi Nuh, pilih keluarga Fir'aun, apa pilih keluarganya Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Maksudnya berarti Gus Ya, Miftah, kalau Anda milih Ibrahim ya berarti istrinya 2. Gus Miftah pilih yang mana Gus? Kalau saya milih yang terbaik menurut saya. Iya. Awalnya. Karena kalau kemarin pas nasihat pernikahannya Aurel Atta saya mengatakan laki-laki mencari istri yang sempurna, perempuan mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Nah, maka jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Nah, ngono lho. Kowe ora golek-golek wae. Ana bojoku ya Gus. Bojomu mangkat. Itu situ. Cara pantesan kata halus banget ini. Bocor halus. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, perang kamu melawan Anja, saya Fir'aun. verteld over Moses. Kalau Nabi Musa berpikirnya menggunakan logika, nggak akan berani, Lid. Orang mungkin wani. Anak angkat, ya kan? Yang dilawan ini raja, bahkan ngaku Tuhan. Sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena Fir'aun ini luar biasa. Diujo sama Allah. Diujo ini bahasa Indonesia apa? Dites. Kok diuja? Diujo ini apa ya? Pokoknya istidrat lah. Tes. Apa-apa dikasih sama Allah. Bahkan Fir'aun itu satu-satunya orang yang gak pernah selilitan. Selilitan gak pernah. Karena satu ketika Fir'aun itu pernah selilitan, dia marah-marah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk reservasi untune Fir'aun. Untuk reservasi apa? Dan ini jenenge apa? Reparasi, reservasi. Reparasi. Apa kayak rumah ya Gus ya? Reservasi ku yang meneng wae kok Lid. Aku malah lewat dia. Jadi Allah itu ngutus malaikat, Tuhan itu ngutus malaikat untuk dandani cangkemnya Fir'aun. Reparasi giginya Fir'aun. Ketika malaikat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya harus mereparasi giginya Fir'aun? Jawaban Tuhan apa? Hei malaikat, kamu dandani untune Fir'aun yang rapi. Mosok Fir'aun ngaku Gusti Allah kok cangkemnya selilitan. Kan ra pantes. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu luar biasa. Kalau kamu kehujanan, kamu pilek. Kalau Fir'aun enggak. Fir'aun kehujanan, yang pilek bukan Fir'aunnya, air hujannya. Mangan sambel, yang mules bukan perutnya Fir'aun, sambel lilit. Sampai ampuh Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan Anja, saya verteld over Moses, over oleh Allah Farao. untuk berperang melawan Fir'aun, It's sambel, dia Farao. mengatakan, saya pasrah dan saya manut, samikna wa atokna. Yang terjadi apa? Nabi Musa perang melawan Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Ini di Injil dimanapun sama ceritanya. Musa itu menang apa kalah? Kalah. Kalah bro. Buktinya apa? Musa lari kok. Kalau menang ngapain lari? Musa kalah, lari. Ketemu sungai, ketemu lautan. Begitu berhadapan dengan Fir'aun, apa yang membedakan antara Fir'aun dengan Musa? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-selemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi. Begitu mereka ketemu, Nabi Musa kepepet di depan lautan. Perbedaannya di antara mereka adalah sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan solusi kepada Musa. Dengan apa? Lautan yang terbelah. Ya, kenapa? Karena di dalam hatinya ada Tuhan. Satu lagi saya kasih contoh sebelum masuk ke fokus ini. Gus Miftah vertelt over het verschil tussen Ibrahim, Moses potong en leher anakmu Ismail. Farao.
perintah ujian ini dia menerimanya pakai akal apa pakai hati? Pakai hati, Mas. Lah nganggo akal, oh kentir Gusti Allah. Duwe anak mung siji gawene kangelan bojoku ra meteng-meteng. Duwe anak kok kon geleh, goblok. Tapi Nabi Ibrahim menerima perintah Tuhan dengan menggunakan hati. Apa dikatakan Ibrahim? Kalau memang ini perintahmu, saya lakukan. Ketika Nabi Ibrahim memotong lehernya Ismail, apa yang terjadi? Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim dengan leher domba menggantikan leher Ismail. Yang pengen saya sampaikan apa? Cerita para nabi dan rasul itu ketika menerima perintah Tuhan, semuanya tidak menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Maka kemudian kalau dalam bahasa Al-Quran, ayat pertama yang diterima Rasulullah itu apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Lah, saya pernah ditanya sama Dedi, kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak rasional? Aduh, reklamer. Jawaban saya sederhana. Kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti nggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka agama harus beda dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya apa? Banyak ajaran agama yang tidak rasional. Maka ketika menerima perintah Tuhan, yang maju itu harusnya bukan akal tapi hati. Kalau kemudian ibu-ibu ada ayat tentang poligami, kan? Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikailah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Saya mau tanya, ibu-ibu begitu membaca ayat ini biasanya mohon maaf menerimanya dengan hati atau dengan akal? Bu, ada perintah Mbak. Nikailah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Al-Quran loh ya. Biasanya ketika Anda membaca ayat ini, Anda menerimanya pakai logika apa pakai hati? Logika. Logika. Rata-rata perempuan menerimanya pakai akal. Jatuhnya apa? Emosi. Oh, kurang ajar, masa wong lanang oleh papat, wong wedok ra entuk. Jadi ternyata apa? Emosinya itu karena merasa ada fasilitas untuk laki-laki, tapi tidak ada fasilitas untuk perempuan. Maka saya bilang sama istri saya, kamu boleh nggak mau dipoligami, tapi kamu nggak boleh menentang ayat ini. Aku wani ngomong ngono, Nis. Kowe wani karo bojomu? Ora, Gus. Wani. Saya wani. Dan kalau seandainya saya ditakdirkan nikah lagi, saya nggak mungkin sembunyi-sembunyi, kudu terus terang. Wow, gagah. Masa ndelik-ndelik. Walaupun ibadah nikah itu adalah, nikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Satu ilmu buat kita para suami ya. Alah. Enggak, insya Allah saya masih konsisten. Nunggu takdir. Ya, kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Jadi seringkali kita itu gagal memahami perintah Tuhan. Kenapa? Karena yang maju itu akalnya, bukan hatinya. Ayo. Begitu Anda membaca ayat poligami itu seharusnya apa? Oke, ini perintah Tuhan. Tapi mohon maaf, saya tidak mau kalau dipoligami. Itu malah bagus. Daripada Anda mengatakan poligami nggak boleh. Berarti kamu menentang ayat Tuhan. Ya kan begitu. Bunda bilang sama saya paham Mbah ayat poligami, tapi mohon maaf, saya belum bisa. Kan keren. Kalau belum bisa, ya saya usahakan bagaimana bisa. Lah demikian pula, kawan-kawan, ketika kita berbicara pandemi hari ini. Yang paling terdampak dengan pandemi ini siapa? Saya melihat yang paling terdampak adalah mereka yang paling suka berkeluh kesah. Yang paling terdampak itu adalah mereka yang suka sambat. Maka saya mengatakan, musibah itu mengecil jika dirahasiakan. Membesar jika dikeluhkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diumbar pada manusia. Maka kemudian Kanjeng Nabi ngasih solusi nih, bocah-bocah ben gitu ngono, sing ra payu tanggapan belas iki. Jadi kalender utuh, ora ana coretan blas. Resik kok. Sak dompete ya.
Maka namanya PSBB. Bom dompet dibuka, pas saya buka bersih. Jawabnya aduh, saiki tahun ngarep. Konsep Kanjeng Nabi ketika menghadapi musibah itu apa? Sederhana kok. Nabi Muhammad itu kalau seneng dia ngomong, kalau susah dia diam. Ulangi ya. Nabi Muhammad itu kalau susah diam. Kalau seneng ngomong. Lah kita ini umatnya Nabi Muhammad sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Itu. Padahal konsep ayatnya apa? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka berikanlah kabar gembira. Maka kenapa kalau orang menikah itu ada resepsinya? Karena itu bagian dari kabar gembira. Walaupun resepsi itu hukumnya nggak wajib. Nah orang-orang hari ini jomblo-jomblo itu nggak berani menikah, kenapa? Karena mikir biaya nikah itu mahal. Padahal nikah itu murah, yang mahal gengsi. Apalagi nikah di musim pandemi. Nikahnya cukup virtual, malam pertamanya juga virtual. Gak enak tuh naik virtual tuh. Naik kuota habis, waduh nggak bisa ngapa-ngapain. Malam pertama virtual, kuota habis. Merongos. Besok anaknya lahir di-download ya Gus ya. Anaknya lahir di-download. Maka musibah ini akan menjadi sebuah sesuatu Kijk je nog steeds Agnes? ketika kita menganggapnya bukan musibah, tapi cara komunikasi Allah dengan kita. Ketika ada musibah seperti ini, harusnya husnudon bukan suudon. Maka yang terjadi adalah ini bukan laknat tapi rahmat. Kenapa kemudian Allah kasih musibah itu? Karena seringkali ketika manusia dikasih nikmat itu lupa dengan Tuhan. Contoh begini, yang sering saya sampaikan. Saya berada di atas, santri saya di bawah. Saya lempar uang 20.000. Biasanya yang terjadi apa? Boodschap doen iedere dag leuk maken. En door de laagste prijsgarantie. Pak, santri akan mengambil uang 20.000, tapi tanpa Blijf kijken, Agnes. siapa yang melempar uang Mooi. 20.000. Diambil saja sama dia. Lempar lagi uang 50.000. Uangnya diambil tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang 50.000. Lempar lagi 100.000, sama. Uangnya diambil, tidak pernah melihat siapa yang melempar uang 100.000. Akhirnya saya jengkel. Agnes, je moet Indonesisch leren, een beetje Javaans leren. Dan begrijp je dit. Kena kepala, Heel mooi, heel mooi. ke atas. Oh, ada yang lempar. Inilah manusia. Ketika dikasih kemudahan, nikmat dan anugerah sama Tuhan, biasanya lupa, nggak pernah melihat siapa yang melempar nikmat itu. Tetapi ketika kita dilempar masalah oleh Allah, baru kemudian biasanya kita ingat Allah. Makanya menyikapinya bagaimana? Ketika seorang hamba dikasih ujian sama Allah itu sebenarnya Allah pengen ngomong sama kita, Mas Ali. Pengen ngomong sama kita. Makanya hamba yang baik begitu dikasih masalah sama Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelingan sama Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika Allah pengen menjauh dari kita apa? Semua yang kita inginkan dicukupi oleh Tuhan. Maka saat itulah Allah pelan-pelan menghindar dan jauh dari kita. Yang luar biasa siapa? Mereka yang dikasih nikmat tetapi mendekat dengan Tuhan. Gus penak terus tapi tetap kelingan Gusti Allah. Dan mereka yang paling terlaknat siapa? Sudah dikasih musibah tetap tidak ingat dengan Tuhan. Kalau mau misuh-misuh toh. Ya jangan gara-gara pandemi rapayu warungku. Padahal ingat, kewajiban kita itu buka warung, Mas. Yang mendatangkan tamu siapa? Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Ketika Allah memberikan ujian kepadamu yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar sampai penat. Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sekarang saya kasih kasus. Kalau Anda bayangkan, kalau seandainya Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah lautan. Oh, bukan lautan lah, terlalu dalam. Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai. Di Belanda masih jam 11 malam deh.
Bayangkan, Salam. apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya sederhana, apa yang saya lakukan? Berhenti membayangkan. Loh, sederhana toh? Kalau kamu naik perahu di sungai, perahu kamu bocor, dikeroyok sama buaya banyak, kan saya bilang bayangkan. Kalau seandainya itu terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Gampang, berhenti membayangkan. Artinya apa? Kita itu kemudian mempunyai ketakutan yang luar biasa gara-gara bayangan yang belum mesti terjadi. Engko lak ngene kepiye, lak ngene kepiye, lak ngene kepiye. Aku lak ngerabi kesuk bojoku meteng kepiye, mangane kepiye dan lain sebagainya. Rupaku elek, saya takut untuk mencintai. Saya khawatir untuk mencintai. Kamu salah. Kalau wajah kamu jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang harus takut adalah yang kamu cintai. Sing elek guyu ya Gus. Sing elek guyu. Sing elek guyu. Maka kemudian apa? Tadi saya sampaikan, musibah itu akan mengecil bila dirahasiakan. Membesar jika diomongkan. Maka begitu dikasih masalah oleh Allah, mendingan kita diam. Gitu loh. Nah, kawan-kawan, ingat, menyelesaikan masalah itu yang diselesaikan, jangan diselesaikan dengan emosi. Tidak akan pernah menemukan solusi. Menyelesaikan masalah jangan dengan emosi. Tidak akan pernah menemukan solusi. Jangan pernah menyerah. Karena saat kamu menyerah, semuanya akan berakhir. Jangan berjanji bahwa kamu selalu bisa mengatasi masalah sahabatmu. Tapi berjanjilah bahwa dia tak akan menghadapinya sendirian. Maka yang perlu kita lakukan hari ini ketika ada musibah seperti ini adalah bagaimana kemudian belajar dari sifatnya Nabi dan Rasul ketika dikasih masalah oleh Allah. Kejutkanlah Tuhan dengan amalmu, maka Tuhan akan mengejutkan dirimu dengan keakbarannya. Maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Nabi Muhammad diperintahkan hijrah ke Madinah, dia nggak perlu mikir. Dan akhirnya Nabi Muhammad dikejutkan dengan apa? Kota Madinah yang menyenangkan. Bahkan tahun 2020, Madinah itu menjadi 5 kota terbaik di dunia dan yang paling menyenangkan. Pembukaannya gitu dulu Mas Alid. Tapi sebelum saya lanjutkan dialog, ini ada sambutan sedikit dari Pak Saif, dari Telkom. Tolong di play di atas. Bayar ya bro. Assalamualaikum sobat. Menyambut baik acara orasi Bismillah. Tausiah yang pastinya akan sangat mencerahkan hati, membangun semangat positif bangkit dari kegalauan, mengajak berakhlakul karimah agar semua berkah. Orasi bagi saya juga bisa berarti obrolan kreatif, memacu inovasi, obrolan ringan namun kadang justru melahirkan banyak ide, inovasi dalam berbisnis dan juga dalam kehidupan. Tuh, Spotify reklame lagi rek. toestel. Nu bij Schoneberg. Jancuk. Dan Bismillah adalah intinya. Sobat milenial pecinta orasi yang saya banggakan, hidup bukan soal mandi, bangun tidur, kerja, makan, lalu tidur lagi. Tapi ada keberkahan yang harus kita kejar, yang harus kita bangun apapun langkah hidup kita sebagai ibadah yang penuh barokah. Yuk bareng-bareng kita simak, dengar baik-baik, kita amalkan agar hidup kita semakin barokah, semakin kita menjalani ibadah dengan penuh khusyuk, termasuk aktivitas bisnis usaha sobat milenial semua yang saya banggakan. Terakhir, pesan dari saya, teruskannya, luaskan wawasan, luas hadapi perubahan, dan bijak bergerak hadapi perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Jika rencanamu belum berhasil, ubah caranya, tapi jangan ubah tujuannya. Oke, boleh minta tepuk tangan teman-teman untuk Gus Miftah. Tadi yang paling penting adalah ketika kita punya masalah, kita diam, ya Gus ya. Ketika kita lagi dapat
kabar gembira kita boleh mengabarkan ke yang lain ya. Ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang sering main sosmed. Sekali lagi, jangan gampang sambat di sosmed, karena itu juga merupakan salah satu wujud tidak bersyukur ya Gus ya. Walaupun sosmed Indonesia itu adalah sosmed yang paling luar biasa karena mampu mengalahkan akun badmintonnya Inggris ya teman-teman ya. Jadi kita punya kekuatan Indonesia selain militer, yaitu kekuatan dari sosial media. Oke, seperti biasa kita akan cari 10 penanya dulu Gus. Nanti kalau Ada hadiahnya nggak? Hadiahnya ada voucher ya. Voucher dari The Paragon Mas ya. Betul. Ini untuk nginep di Paragon selama seminggu. Dan uang tunai. Dan uang tunai. Tapi nginepnya di kamar mandi. Oh enggak, beneran. Full ya Gus. Itu ada tambahan. Nginep voucher nginep di Paragon, dikasih uang dan 1 kamar dengan Sumanto. Ini semuanya ada uangnya. Itu ada uangnya. Ada uangnya. Total uangnya berapa Mas Danis? Total uangnya cash ada 5 juta rupiah, dan untuk total dari voucher dan uang tunai ada 50 juta rupiah untuk malam hari ini. Mantap, luar biasa. Nah, karena ini pandemik, maka untuk uangnya akan disumbangkan ke pengisi acara. Iki acara apa toh? Ya, ngerti. Wis teko gratis dikai duit. Dikai menates lho, kurang apa? Apa di closing wae, Gus? Tunda aja ya. Tapi kita cari yang penanya paling oke Mas ya. Oke, jadi ada voucher, saya tunjukkan ya. 10 penanya terbaik dapat voucher dan uang. Ini voucher nginep di Paragon. Tuh, ada kodenya Gus Miftah. Itu gak cuma Paragon, jadi Juragan Voucher itu ngeluarin voucher Untuk? bisa jajan dimanapun. Oh, betul sekali ya. Yang bekerja sama dengan Juragan Voucher. Dan juga uang Rp500.000. Nah, oke. Baik, kalau begitu kita buka dengan penanya pertama, boleh? Boleh? Untuk penanya pertama. Nes depan Nes. Ya Mbak. Oh ya, silakan Mbak. Dari mana? Namanya Jadi siapa? motivasi pertanyaannya bukan karena ingin tahu, tapi karena dapat voucher dan uang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching my live broadcasting. I'm Ronnie Lyric from Holland. Salam persaudaraan. God bless you. Amin. Agel.